Alhamdulillah ya, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dari materi tentang keadaan ruh setelah mati. Ya, di mana di pertemuan yang sebelumnya atau di bagian yang pertama kita menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang yang beriman. Ya, ketika mereka wafat, ketika mereka sakaratul maut sampai ya, mereka masuk ke dalam alam kubur, mendapatkan nikmat kubur dan yang lain sebagainya. Adapun kesempatan kita pada kali ini kita akan menjelaskan bagaimana keadaan ruh orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang tidak beriman. Ya. Dari hadis yang sama, ya, melanjutkan hadis yang sebelumnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innal 'abda al-kafir idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin lil akhirah." Adapun hamba-hamba yang kafir, kata beliau, apabila dia memasuki fase transisi, ya, ketika dia mulai meninggalkan kehidupan dunia dan menjelang memasuki kehidupan akhirat, ya, sama nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh. Maka dia akan didatangi sekelompok malaikat yang sangat banyak yang turun dari langit. Turun dari langit mereka, wajahnya sudul wujuh. Wajahnya sangat hitam legam. Ya. Ma'ahum al-musuh. Dan malaikat ini dia membawa musuh. Musuh yakni ya, kain yang sangat kasar, tebal sekali. Ya, sangat kasar. Yang tidak akan nyaman jika dipakai. Fajlisuna minhum mudal basar. Sama malaikat-malaikat yang sangat gelap wajahnya ini, sangat mengerikan wajahnya, dia membawa kain yang sangat kasar. Dia duduk, ya, mengitari orang yang sakaratul maut ini, hamba yang kafir. Maka orang yang sakaratul maut ini, orang kafir ini, dia melihat betapa banyaknya malaikat-malaikat dengan wajah yang sangat mengerikan, ya, dengan jumlah yang sangat banyak, sejumlah sejauh mata dia memandang. Sejauh mata memandang, sebanyak itulah para malaikat-malaikat yang sangat menyeramkan wajahnya menghampiri dirinya. Ya. Tsumma yaji'u malakul maut. Maka di antara mereka datanglah malaikat maut, ya, yang bertugas untuk menjemput nyawa dari orang-orang yang kafir. Sama, kemudian dia duduk dekat dengan kepalanya. Ya, duduk dengan atau dekat dengan kepalanya. Apa yang dikatakan malaikat maut ini ketika dia wafat? Fa yaqulu ayyatuhan nafsul khabithah. Wahai nyawa yang sangat busuk. Wahai jiwa yang sangat busuk. Ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Maka keluarlah kamu, ya, menuju murka dan amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat-malaikat. Ya. Baru mukadimah dari sakaratul maut saja, ya, dari pembukaan dari orang-orang yang kafir ketika sakaratul maut saja, belum dia sudah dihadapkan dengan pemandangan yang tidak nyaman, melihat sosok wajah, ya, makhluk-makhluk gaib yang tidak pernah dia lihat sebelumnya, dan itu bukan pemandangan yang menyenangkan. Dia dikelilingi sekelompok malaikat yang wajahnya naudzubillah mengerikan, menakutkan. Belum lagi malaikat maut yang dia datang kemudian dia tiba-tiba bentak, ya, menyeret nyawanya keluar dari jasad. Ya, dibentak dia mengatakan ayyatuhan nafsul khabithah, wahai nyawa yang busuk baunya, yang buruk rupa. Keluarlah cepat untuk menuju amarah dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, inilah kondisi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sama. Orang-orang kafir maupun orang-orang munafik. Siapa orang kafir, siapa orang munafik ini? Ini perlu kita jelaskan sehingga kita bisa ambil pelajaran dari nasib mereka di
dikubur nanti atau ketika sakaratul maut. Orang kafir itu, ya, orang kafir itu adalah orang yang di dalam hatinya, ya, dia sudah mengenal kebenaran. Ya, orang kafir itu adalah orang dalam hatinya sebenarnya dia sudah kenal kebenaran, kenal agama yang benar, kenal utusan itu adalah utusan Allah, ya, ajaran yang dibawa adalah ajaran yang benar, dia kenal. Tapi kemudian apa yang di dalam hatinya, kebenaran yang sudah tertanam dalam hatinya ditutupi. Ya, dia ingkari kebenaran itu. Dia menolak. Inilah orang-orang yang kafir. Ya, jadi orang kafir itu adalah orang yang hatinya mengenal kebenaran tapi ditutupi dengan pengingkaran. Ya, contoh seperti Firaun. Firaun sadar betul Musa alaihissalam itulah utusan Allah yang diajarkan, yang disampaikan benar. Ya, tapi meskipun dia menyadari akan kebenaran dalam hatinya, dia tetap menolak. Dia tidak mau mengikuti Musa alaihissalam. Disebut dalam Al-Quran, ya, wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Firaun itu kafir, menolak ajakan Musa, padahal hatinya istaiqanat. Hatinya itu yakin, ya, dengan ajakan Musa itu benar adanya hatinya. Ya, karena dia bersikap zalim dan bersikap sombong, sehingga dia menolak untuk diajak mengikuti Musa. Atau contoh yang lain, paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Lahab, ya, atau Abu Thalib, paman-pamannya Nabi. Abu Thalib dia tidak kurang-kurang, ya, mendapatkan pencerahan secara langsung dari ponakannya sendiri, ya, dari Rasul SAW. Abu Thalib sadar betul bahwa ponakannya itu adalah Rasul utusan Allah, karena ada momen di mana Abu Thalib itu dia pernah membawa Nabi, ya, ketika masih remaja, belia, dibawa ke Syam. Kemudian ketemu seorang pendeta di sana, ya, pendeta Nasrani, kemudian dia diberi nasihat, bawa pulang anakmu ini karena dia adalah calon seorang nabi. Ya, tahu karena ada awan-awan yang menaungi, pohon-pohon yang menunduk dan seterusnya, pulang. Karena kalau diteruskan dia berangkat ke Syam, ketemu orang-orang Yahudi, dilihat pemandangan seperti itu, anakmu bisa dibunuh, katanya. Apa yang dilakukan Abu Thalib? Apakah dia nuruti nasihat itu? Dia turuti. Dia turuti, akhirnya dibawa pulang Nabi Muhammad, tidak jadi berangkat ke Syam untuk diajak berdagang. Itu tandanya Abu Thalib sadar betul bahwa putranya atau keponakannya Muhammad adalah utusan Allah. Dia sadar betul. Ya. Tapi apakah dia mengikuti ajakan Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam? Jawabannya tidak. Dia tetap mati di atas kekafiran. Inilah definisi orang kafir. Yaitu orang yang mengenal kebenaran dalam hatinya, tapi kemudian dia ingkari dengan perbuatannya. Sebaliknya orang munafik, sebagaimana disebut dalam hadis Bukhari, ammal kafir wal munafik. Adapun kondisi ruh orang kafir dan orang munafik. Siapa orang munafik? Orang munafik sebaliknya. Orang munafik itu adalah orang yang dia menampakkan Islam, menampakkan iman. Saya orang beriman, saya membaca syahadat, saya ikut sholat, saya ikut berangkat jihad, saya ikut berhari raya, saya berpenampilan sebagaimana kalian, orang-orang Islam. Saya orang beriman. Dia mengaku diri beriman. Namun di dalam hatinya tidak ada iman. Dia menampakkan seakan-akan dia beriman, padahal di dalam hatinya tidak ada iman. Ini kebalikan dari orang kafir. Orang munafik, ya, isi hatinya tidak ada iman. Lantas isinya apa? Salah satu dari dua. Orang munafik itu isi hatinya tidak ada iman. Lantas apa isinya? Kalau tidak diisi dengan keraguan, syak, atau yang kedua adalah diisi dengan kebencian kepada Islam itu sendiri. Jadi kalau ada orang yang menyatakan dirinya muslim, berpenampilan dengan atribut seorang muslim, tapi dia menampakkan kebencian kepada agamanya sendiri, benci jika agama Islam itu banyak diikuti orang, banyak orang yang menampakkan syiar-syiar Islam, ketahuilah bahwa dia adalah orang yang munafik. Atau, ya, kalaupun dia tidak benci kepada Islam, ya, tapi di dalam hatinya ragu-ragu. Jika dia ditanya, sampean kenapa? Anda ini kenapa? Kok masuk Islam? Ya, gimana lagi? Ini aja. Yang lain ini,
yang lain ikut Islam, saya ikut Islam. Dia tidak meyakini, tidak yakin Islam itu agama yang benar. Dia tidak yakin apakah Allah itu benar-benar Tuhannya. Dia tidak yakin. Dia, ya, di antara sifatnya orang munafik yang ragu-ragu adalah dia menjalankan agama ini hanya karena orang lain. Bukan karena ada iman dalam hatinya, bukan karena meyakini hatinya benar, melainkan dia menjalani agama ini karena orang lain. Dan ini banyak sekali. Ini salah satu contoh kemunafikan. Banyak orang di zaman kita ini, dia menjalankan Islam, ketika ditanya, kenapa sampean beragama Islam, Anda beragama Islam? Ya gimana lagi, orang tua saya Islam, saya Islam. Gimana lagi mayoritas penduduk saya Islam, saya pun Islam. Gimana lagi pasangan saya, suami saya, istri saya Islam, saya Islam. Jadi dia menjalani Islam itu karena orang lain. Bukan karena adanya kebenaran yang dia imani dalam hati. Ya. Sehingga kalau dia ditanya apakah Islam itu benar, ya saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Yang penting ya orang-orang ini dia Muslim, saya ikut Muslim. Ini adalah contoh orang-orang munafik yang mana dia menampakkan Islam tapi dalam hatinya tidak ada keyakinan, tidak ada iman sama sekali. Nah, nasib kedua orang ini sama. Ketika sakaratul maut, dia akan melihat pemandangan yang sama. Atau mungkin orang kafir dia lebih buruk lagi keadaannya. Nah, ketika orang-orang ini ketika sakaratul maut, maka dia melihat malaikat-malaikat yang buruk rupa, mengerikan, membawa serabut, ya, atau kain yang sangat kasar, kemudian diusir, keluarlah untuk menghadap Allah, mendapatkan murka dan amarah dari Allah. Ketika dibentak seperti itu, bagaimana nasib ruh ini? Kata Rasul, fatafarraqu fi jasadihi. Jasad yang dibentak oleh malaikat tadi itu tafarraq. Dia bercerai-berai, terurai, ya, ke sekujur tubuhnya. Ya. Yang mana Rasul mengatakan ini maksudnya adalah ruh orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Itu dia ruhnya itu berusaha untuk bertahan. Mempertahankan jasadnya, mempertahankan kehidupan dunianya. Dia bertahan di sana, ya, seperti orang bingung. Dia takut. Kenapa tiba-tiba dia diusir dari tempat tinggalnya? Ya, dia berusaha bertahan. Maka karena dia bertahan, tidak mau lepas. Ya, karena ruh ini dia tidak mau keluar dari jasadnya dengan sendirinya, maka secara mau maupun tidak mau, malaikat maut mencabutnya dengan paksa. Dicabut dengan paksa. Fayantazi'uha kama yantazi'us safud min sufufil mablul, kata Rasul apa? Maka dicabutlah ruh orang kafir tadi itu seperti safud, yaitu ranting-ranting yang ditarik seketika dari kain yang sedang basah. Ya, kalau kita tahu ranting-ranting bercabang-cabang, ya, berduri, kemudian dimasukkan dalam pakaian kain, tidak usah basah. Jangankan basah, kering saja itu sudah akan tersayat. Bagaimana lagi kalau itu kain dia akan tersangkut-sangkut. Ya, dia akan mendapatkan rasa sakit yang sangat luar biasa. Sekujur tubuhnya merasakan sakit ketika dicabut oleh malaikat maut tadi. Ini, ya, kondisi orang-orang yang kafir maupun munafik. Ya. Maka sahabat iman rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, fayakhudhuha. Dicabutlah ruh itu ketika di tangan malaikat maut, ya. Langsung diberikan kepada para malaikat yang telah membawa kain dari kain kasar tadi, al-musuh. Ya, dibawa, ya, dan dimasukkan ke dalam kain tadi. Dibalut dengan kain yang sangat kasar, ya, yang tidak nyaman, ya. Kemudian keluarlah dari tubuhnya, ya, fayakhruju minha ka'antan rihi jifatin wujidat ala wajhil ard. Keluarlah aroma busuk, ya, lebih busuk dari aroma bangkai yang paling busuk di atas muka bumi. Kita tahu aromanya bangkai itu sangat busuk sekali, tidak nyaman, ya. Tapi ruh orang kafir, ya, apabila dia keluar dari jasadnya, itu aromanya lebih busuk daripada bau bangkai yang paling busuk sekalipun.
Ini perkara gaib, ya. Mungkin kita tidak akan pernah ya mendapati hal seperti itu, tapi berhubung inilah berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya wajib kita imani. Dan jangan sampai diri kita yang mengalami hal seperti itu atau orang-orang sekitar kita yang mengalaminya, ya, naudzubillah. Nah, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sama ruh orang kafir ini akan dibawa ke langit, dihantarkan dengan kain yang sangat kasar dan musuh. Jadi diberikan kepada malaikat berikutnya, dihantarkan ke langit, ya, untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali melewati, ruh ini melewati malaikat, dihantarkan dengan malaikat setelahnya. Satu malaikat bertanya dengan malaikat yang lainnya, mahadzarihul khabithah. Siapa ruh yang sangat busuk ini? Ya, ruh siapa yang sangat jelek ini kondisinya? Maka dijawab oleh teman-temannya. Fa yaqulu fulan ibn fulan. Bi akbah asma'il lati kanat, ya, kana yusammu biha fid dunya. Maka disebutkan orang itu ini adalah ruhnya fulan, putranya bapak fulan dan seterusnya. Disebutkan nama-namanya yang paling jelek di dunia. Bisa jadi orang ini dulu, ya, ahli maksiat. Disebutkan semua nama-nama, julukan-julukan kemaksiatannya. Oh, dia ini pecandu khamar, pecandu minuman keras, oh dia pengedar narkoba, oh dia pembunuh, oh, dia adalah orang yang melecehkan Islam, oh, dia semuanya disebutkan nama-nama jeleknya ketika di dunia. Ya. Ini ada relasinya, ada hubungannya, ada korelasinya. Kondisi ruh itu, ya, berhubungan dengan amal perbuatannya ketika di dunia, sangat berkaitan. Dan ketika sudah sampai di langit dunia, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, malaikat meminta izin, fayustaftahu, fala yuftah lahu. Malaikat minta izin untuk dibukakan pintu langit bagi ruh orang kafir ini, supaya dia menghadap kepada Allah, tapi tidak diperkenankan masuk oleh penduduk langit. Dikunci. Langit tidak mau menerima ruh orang-orang kafir. Langit tempatnya orang-orang mulia. Tempatnya para malaikat bersemayam. Naik, ya, menghadap kepada Allah. Tempat orang-orang mulia langit. Tempat yang tinggi. Maka orang kafir, orang yang hina, ruh, ya, dari orang kafir ini tidak diterima di tempat yang mulia. Tidak diperkenankan masuk karena bukan tempatnya. Ya. Maka lantas apa? Atau bagaimana nasib orang ini, ya, ketika dia minta izin untuk diangkat ke langit, langit tidak mau menerima, ya, rohnya. Ini seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, yang mana Allah mengatakan, la tufattah lahum abwabus sama, yang mana mereka ini orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, pintu langit tidak akan pernah terbuka selamanya. Wala yadkhulunal jannah. Dan pun mereka tidak akan pernah masuk surga selamanya. Pintu langit sudah terbuka, apalagi masuk surga, yang mana surga itu lebih tinggi lagi dari langit. Jika pintu langit tidak terbuka, bagaimana mereka bisa masuk surga? Ya. Sedangkan pintu langit tidak mau terbuka untuk mereka. Ya. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka tidak akan pernah masuk surga, ya, sampai unta itu bisa masuk lubangnya jarum. Ini ada kiasan. Unta hewan besar, ya. Tidak mungkin dia bisa masuk lubangnya jarum, tidak bisa. Ya. Selama-lamanya. Maka demikian pula kondisi orang kafir, selamanya ruh orang kafir tidak akan mungkin masuk ke dalam surga. Sebagaimana unta itu tidak bisa masuk ke lubang jarum, tidak bisa. Ditolak. Ya. Inilah, ya, nasib orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat orang-orang kafir ini ruhnya ditahan. Allah berfirman, "Uktubu kitabahu." Perhatikan, Allah mengatakan, tulis namanya. Jika dia seorang muslim, seorang mukmin, Allah mengatakan, "Uktubu kitaba abdi." Tulislah nama hambaku. Tapi ketika di orang kafir, Allah mengatakan, tulis namanya.
Allah tidak menyebutkan tulis nama hambaku, tidak. Orang itu tidak dianggap sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebuah penghinaan yang luar biasa. Allah tidak menganggap dirinya lagi. Dan Allah mencampakkan, ditelantarkan orang. Uktubu kitabahu, tulis namanya di sijin. Tulis namanya di kitab yang namanya sijin. Yang kemarin sebelumnya kita bahas, sijin itu adalah buku catatan untuk orang-orang calon penghuni neraka. Ya. Fil ardhis sufla, tulis namanya di buku catatan di bumi yang paling bawah, yang paling dasar. Subhanallah. Ya. Orang kafir, ya, rohnya dihinakan, turun ke dasar bumi. Bagaimana dia dikembalikan ke bumi, dikembalikan ke alam barzakh? Bukan dihantarkan, tidak. Tapi rohnya itu dilempar dari atas langit oleh para malaikat. Dilempar, bisa dibayangkan. Bagaimana nasib kita jatuh, ya, dari tempat yang tinggi. Perasaannya seperti apa? Ya, takut, ya. Mungkin kita akan teriak, menangis dan terombang-ambing, turun dari langit, jatuh ke dasar bumi. Jatuh ke dasar bumi. Itulah permisalan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj. Nasib orang-orang kafir, orang-orang syirik yang berbuat syirik, ya. Wa may yusyrik billah, adapun orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, fa ka'annama kharra minas sama. Seakan-akan dia terjatuh, terjerembab dari langit, ya. Fatakhtafuhu at-tayr. Kemudian dia sudah terjatuh dari langit, disambar oleh burung, ya. Disambar burung, kemudian dia terlempar di dasar bumi. Atau autahwi bihirrih, atau dia dihempaskan angin yang sangat kencang, ya, sampai akhirnya dia terombang-ambing di tempat yang jauh sekali. Terlantar nasib ruh orang-orang kafir. Jadi tidak diterima di langit dan dicampakkan di bumi begitu saja. Kemudian kata Rasulullah SAW, ketika ruh orang kafir atau orang munafik ini sampai ke dasar bumi, ya, dia dikembalikan ke dalam tanah, ya, maka dia akan masuk ke alam barzakh, didatangi 2 orang malaikat. Sebagaimana seorang mukmin didatangi 2 orang malaikat, dites, ditanya dengan pertanyaan sama. Man rabbuk? Siapakah Tuhanmu? Apa jawabannya? Dia mengatakan, dia seorang mukmin, dia mengatakan Tuhanku adalah Allah. Orang kafir dia mengatakan, la adri. Seperti orang bingung, seperti orang kacau pikirannya, ya. Orang panik. Tiba-tiba didatangi 2 orang malaikat dengan penampilan yang sangat mengerikan, tiba-tiba ditanya, siapa Tuhanmu? Nah, bisa dibayangkan. Dia langsung panik, tidak bisa jawab. Apa saya tidak tahu, la adri. Di riwayat yang lain dikatakan, sami'tun nasu yaqulu kadza wa kadza. Saya cuma mendengar orang ngomong seperti ini, seperti itu, saya ikut-ikutan. Ini jawaban orang kafir, orang munafik. Jadi ketika ditanya siapa Tuhanmu, saya tidak tahu. Saya cuma dengar katanya orang ngomong gini, saya ikut. Orang ngomong saya ikut. Lantas apa agamamu? Saya tidak tahu. La adri, saya tidak tahu. Saya cuma ikut-ikutan saja. Lantas siapa nabi yang diutus kepadamu? Saya juga tidak tahu. Semuanya dijawab dengan jawaban yang sama. La adri, saya tidak tahu. Ya, saya cuma ikut-ikutan saja. Ini ancaman bagi orang yang menjalankan agama ini sekedar ikut-ikutan saja. Tidak mau belajar. Tidak mau mencari tahu kebenaran. Dia cuma menjalankan agama ini, orang lain pakai kerudung, dia ikut pakai kerudung. Orang lain sholat, dia ikut sholat. Orang lain lebaran, dia ikut lebaran. Tapi dia tidak pernah belajar, mengenal sedikit pun Islam sebagai agamanya. Tidak pernah belajar. Inilah ciri orang munafik. Orang munafik. Yang mana dalam hatinya tidak ada iman. Buktinya ketika ditanya, ya, siapa Tuhanmu, dia tidak tahu. Kok bisa tidak tahu? Dia cuma ikut-ikutan saja. Orang munafik. Ya, atau orang kita nyebutnya Islam KTP. Islam KTP atau Islam abangan, casingnya Muslim,
tapi dalam hatinya tidak ada iman sama sekali. Ya, maka penting ya belajar mengenal agama, mengenal Allah sebagai Tuhan, mengenal Islam sebagai agama, mengenal Rasul Muhammad sebagai utusan Allah. Wajib, ya, ma'rifatullah, ma'rifatul Islam, ma'rifatu an-Nabi, mengenal Allah dan seterusnya. Maka orang ini ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, muncul suara dari langit. Ya, Allah mengatakan, an kadzab, bohong. Dia menjawab, saya tidak tahu, tapi ada suara dari langit, bohong. Apa maknanya? Maknanya, jika dia seorang kafir, dia mengatakan saya tidak tahu, bohong. Kenapa? Karena orang kafir tadi sudah kita sebutkan. Pengertian orang kafir aja, orang yang mengenal kebenaran dalam hatinya. Dia sudah kenal. Bukan nggak tahu, dia sudah tahu. Cuma dia apa? Dia ingkari kebenaran itu. Makanya disebut apa? Orang kafir. Orang yang mengingkari, orang yang kafir. Padahal hatinya sudah kenal. Makanya Allah mengatakan, bohong. Dia itu sudah kenal. Dia sudah ngerti mana yang benar, tapi dia tidak mau mengikuti kebenaran itu. Atau maknanya, ya, ketika Allah mengatakan dusta, bohong, itu jika dia seorang munafik, dia mengatakan saya tidak tahu. Allah mengatakan bohong. Maksudnya bohong apa? Dia bukan tidak tahu. Ya, karena hidayah itu sudah sebar. Al-Quran sudah diturunkan, Nabi sudah diutus, para dai, para ustadz, ya, para alim, mereka sudah berdakwah. Bukan nggak tahu dia, tapi dia nggak mau tahu. Itulah orang munafik. Bukan nggak tahu, tapi apa? Dia itu tidak peduli memang dengan agamanya, tidak mau mencari tahu mana yang benar. Dia beragama sekedar ikut-ikutan saja. Bohong kalau dia nggak tahu. Kalau nggak tahu, dikasih uzur, dimaafkan. Orang nggak tahu, dimaafkan. Tapi dia itu bukan nggak tahu, tapi tidak mau mencari tahu atau tidak peduli. Itulah orang munafik. Maka hukumannya apa? Ya Allah mengatakan fa'afrishuhu minan nar walbisuhu thawban minan nar, ya, waftahu lahu baban minan nar. Maka gelar tikar untuk orang itu, dan tikar yang mengantar ke neraka, pakaikan pakaian dari neraka, dan buka pintu-pintu neraka. Ini azab kubur. Azab kubur bagi orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Subhanallah. Belum masuk neraka, tapi dia sudah diberikan mukodimahnya. Ya, maka neraka ketika dibukakan pintunya, maka orang langsung ditiup hembusan panas dari api neraka itu, baru anginnya, bukan apinya. Dihembus dengan apa? Udaranya yang panas dan aroma neraka yang sangat ya tidak sedap. Ini hukuman. Kemudian wa yudayyak alaihi qabruhu, kemudian kuburnya itu dihimpit, disempitkan, ya, hatta takhtalif adla'uhu, sampai tulang-tulangnya itu remuk. Ini contoh apa? Siksa di alam kubur. Dan nasibnya. Dan lebih sadis lagi, lebih parah lagi, ketika dia digelarkan tikar kehormatan menuju neraka, ya. Kemudian dikenakan pakaian-pakaian kebesaran dari neraka. Kemudian dibukakan pintu-pintu neraka, dikasih tahu, ini kamu, nerakamu di sini, tempat tinggalmu di sini, siksaanmu nanti seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Dia melihat, subhanallah. Ya, tiba-tiba tidak cukup musibah itu sampai di sana, datang seorang laki-laki asing. Ya, rajulun qabihul wajah, qabihus thiyab, muntinur rih. Datang seorang laki-laki asing yang wajahnya sangat buruk, ya, mencekam, wajahnya itu mengerikan. Kemudian pakaiannya juga, penampilannya luar biasa mengerikan, dan busuk, naudzubillah, baunya sangat jelek, ya, wajah orang ini. Maka orang kafir tadi, rohnya bertanya, sangat penasaran, heran, siapa orang yang buruk rupanya ini, ya. Tiba-tiba orang ini datang memberikan selamat, subhanallah. Orang ini juga memberikan selamat, sebagaimana orang muslim, ya, diberikan ucapan apa? Selamat, selamat, ya, inilah hari yang dijanjikan Tuhanmu, ya, dijanjikan dengan apa? Surga, pahala, dan semisalnya. Orang kafir pun diberikan ucapan selamat. Orang yang mengatakan absyir,
Absyir billadzi yasu'uk. Selamat, inilah dahulu yang Allah janjikan kepadamu. Dijanjikan apa? Dijanjikan siksaan dan azab bagi orang-orang yang kafir. Hadza yaumuka kunta tu'ad. Ya, inilah hari janjikan oleh Tuhanmu dahulu. Maka orang yang tanya, kamu ini siapa? Man anta? Kamu ini siapa? Saya tidak kenal dengan dirimu. Ya. Wa wajhuka wajhul ladzi yaju bisyarr. Sedangkan wajahmu, rupamu ini sangat buruk. Wajahmu adalah wajah orang yang membawa berita buruk. Maka orang itu menjawab, ana amalukal khabith. Saya ini adalah wujud dari amal perbuatan ya dosa-dosamu ketika di dunia. Ini adalah saya adalah. Maka orang ini, orang asing ini yang buruk rupa ini ya adalah amal solehnya, dan dia adalah yang menjadi teman orang kafir itu ketika di alam kubur sampai hari kiamat. Bayangkan. Kuburan dia gelap, dihimpit sampai remuk tulang belulangnya. Belum lagi aroma panas dan bau dan neraka. Pakaian yang dia pakai yang begitu panas, dan dia didampingi oleh teman yang wajahnya sangat mengerikan. Dan itu dia berlangsung seumur hidupnya sampai datangnya hari kiamat. Na'udzubillah. Inilah hukuman-hukuman, siksaan-siksaan di alam kubur. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, inilah nasib orang-orang yang kafir ketika mereka mati. Baik sakaratul maut, mereka mendapatkan rasa sakit. Ketika mereka diangkat ke langit dan dilemparkan ke bumi, mendapatkan rasa sakit. Belum lagi ketika di kuburan dan mereka bertahan di alam kubur sampai hari kiamat, semuanya adalah siksaan bagi orang-orang kafir. Setidaknya dari hadis yang kita baca ini, ya, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil, ya, hikmahnya. Yang pertama adalah bahwa yang namanya alam kubur, siksa dan nikmat kubur itu nyata. Karena ini adalah hadis jelas. Jangan sampai kita menganggap ini adalah mitos, ya, atau cerita karangan saja. Kemudian masa depan kita itu cuma ada dua pilihan, yaitu surga atau neraka. Tidak ada jalan tengah, tidak ada tempat berhenti atau balik ke belakang. Maksudnya tidak ada kita bisa milih ini surga atau neraka, saya tengah-tengah saja, tinggal di antara keduanya. Tidak ada. Atau kita berhenti saja. Saya tidak mau lanjut ke neraka, juga tidak mau ke surga. Saya berhenti di alam kubur. Tidak bisa. Demikian juga dia tidak bisa balik ke belakang, kembali ke kehidupan dunia. Tidak bisa. Sehingga masa depan kita hanya dua. Kita maksa diri kita untuk masuk surga. Dipaksa masuk surga itu. Karena surga tempat yang tinggi, dia harus nanjak. Ya, orang beribadah itu berat. Kita harus paksa diri kita masuk surga, atau kita telantarkan diri kita masuk ke dalam neraka. Cuma ada dua. Paksa untuk masuk surga, atau biarkan diri kita, relakan diri kita masuk neraka. Itu saja. Ya, ini pelajaran penting yang kedua. Ya. Kemudian kondisi ketika sakaratul maut, ya, rasa sakit yang kita terima, semua orang merasakan sakaratul maut, tapi tingkat rasa sakitnya, ya, itu tergantung dengan seberapa besar cinta kita kepada dunia atau cinta kita kepada akhirat. Jika cinta kita kepada dunia itu lebih besar, dia sangat cinta dengan kehidupan dunia, dia benci untuk mati. Benci untuk kampung akhirat, karena dia tahu di akhirat dia akan disiksa. Dia lebih tenang, ya, lebih rela, ridho dengan kehidupan dunia, maka hati-hati. Ya, jika kehidupan dunia itu lebih dicintai, maka siap-siap dia merasakan rasa sakit sakaratul maut yang berlipat-lipat. Namun apabila kita ridho dengan kehidupan kita di dunia, ya, dan kita berharap besar dengan kehidupan kita di akhirat, meskipun kita tetap merasakan rasa sakit, setidaknya rasa sakit itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sakaratul maut. Ini pelajaran penting yang berikutnya, ketiga. Pelajaran berikutnya yaitu adalah yang keempat. Ya. Yang keempat adalah alam kubur itu adalah hari pertama kita masuk di kehidupan akhirat. Hari pertama kita di akhirat itu adalah ketika kita masuk kubur, alam barzakh.
Maknanya apa? Jika hari pertama kita sukses, hari pertama kita berhasil dengan menjawab pertanyaan tadi, maka setelahnya kita insya Allah sukses, berhasil. Diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Namun jika di hari pertama kita memasuki alam akhirat, yaitu alam kubur, kita sudah gagal, maka alamat yang setelahnya itu akan diikuti dengan berbagai macam kesengsaraan. Ya, maka pertama kita masuk itu akan menentukan nasib kita selanjutnya. Ya, kemudian yang tidak kalah penting pelajaran kita yang bisa ambil adalah orang yang ingin berhasil selamat dari fitnah kubur, ya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur, yaitu kuncinya dia harus belajar mengenali agamanya. Belajar. Bagaimana caranya? Buka Al-Qur'an. Ya, baca Al-Qur'an, pahami isinya. Jika tidak paham, tanyakan kepada orang yang lebih alim. Kemudian setelah dia paham, amalkan isinya. Inilah cara beragama yang benar. Bukan kita berislam ini, menjalani agama ini sekedar ikut-ikutan orang. Karena orang tua saya Islam, orang tua saya ustadz, orang tua kiai, saya pun masuk Islam. Saya sungkan kalau pindah agama. Atau karena pasangan saya Muslim, saya ikut Muslim. Atau karena mayoritas penduduk negara saya Muslim, saya ikut Muslim. Bukan itu yang menyelamatkan dia. Yang menyelamatkan dia dari pertanyaan nanti adalah ketika dia berislam, seperti tadi, qara'tu kitaballah wa amantu bi wa shaddaqtu bi. Dia membaca Alkitab, Al-Qur'an, membenarkannya, dia belajar, dipahami, dan dia mengamalkan. Ini cara beragama yang benar. Ya, yaitu iman yang dilandasi dengan ilmu, bukan sekedar ikut-ikutan. Jangan percaya omongan orang, ya. Jangan percaya omongan orang yang mengatakan kamu pasti selamat. Ya. Kamu pasti selamat asal kamu ikut orang ini, ikut orang itu, ikut Habib ini, ikut Habib itu, ikut Syekh ini, Syekh itu. Jangan percaya. Karena tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya yang menyelamatkan kita adalah ketika kita belajar agama dengan benar. Bukan ikut-ikutan orang. Dan yang terakhir adalah ya, orang yang tidak peduli, ya, sekali lagi, orang yang tidak peduli dengan agamanya seperti orang munafik. Ya, dia tidak mau peduli dengan agamanya, maka tidak akan diberikan uzur, ya, jika dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam barzakh. Dia mengatakan saya tidak tahu. Orang yang tidak tahu itu dimaafkan, tapi buktinya Allah mengatakan apa? Kadzab, orang ini bohong. Dia bukan nggak tahu, tapi apa? Dia tidak mau tahu. Hidayah sudah disebar, hidayah sudah dikenalkan. Tapi orang ini masih nggak tahu, artinya dia memang tidak mau cari tahu. Dia tidak peduli dengan agamanya. Maka orang seperti ini tidak diberikan uzur. Dan dia nasibnya sama seperti orang-orang kafir. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itulah hadis yang menceritakan bagaimana nasib manusia, ya, atau nasib ruh manusia setelah kematian. Baik ruh mereka yang mukmin maupun ruh mereka yang kafir. Nah, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, ya, pelajaran-pelajarannya bisa diambil kebaikannya jika benar semua datang dari Allah, dan jika ada keliru saya mohon maaf, itu atas kealpaan dan kekhilafan diri saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ini 14 yang